Baik jamaah, kita kembali lagi bersama kami di Jalan Dakwah BTV. Hai berkah. Sebelum nanti Uus melanjutkan tausiahnya untuk tema kita hari ini, anakmu adalah kualitas siapa dirimu. Ya, nanti juga akan dibahas jadilah orang tua yang baik sesuai dengan ajaran Islam. Nah tapi ini ada pertanyaan dulu nih dari jamaah yang masuk melalui akun Instagram kami di @jalandakwahbtvofficial. Ya, mohon dijawab nanti Uus ya. Sudah ada dari @u_yun, dibaca Yun. Yuyun. Oh iya Yuyun ya. U_yun. Yuyun. Bukannya dia ngajak Yun yuk gitu. Yuyun. Yun gitu. Iya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Saya salah satu penonton setia Jalan Dakwah di BTV. Keren. Masya Allah ya. Kebetulan temanya berkaitan nih dengan yang sekarang sedang saya alami. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yuyun Pak Ustadz. Udah kita bahas tadi Yuyun. Yuyun. Iya Yuyun. Ini mantannya Bang Mandra ya. Yuyun. Yuyun. Nah, saya seorang istri sekaligus ibu untuk anak-anak saya. Saya juga menjadi ibu pekerja yang meninggalkan anak-anak saya untuk diurus oleh mertua saya karena saya harus bekerja dari pukul 6 pagi sampai pukul 6 sore. Jadi kerja dari pukul 6 pagi sampai pukul 6 sore. Itu nggak capek dipukulin mulu? Makanya. Belum ntar pulang, kalau nggak pulang pukul-pukulan sama suaminya. Enggak ya. Ntar tidur pukul 9. Pukul lagi Kang Budu. Pukul lagi. Bangun pukul 4. 4, iya. Iya. Udah. Jadi kan nih ceritanya nih. Jadi. Jadi dia tidur. Kerja dari jam 6, pulang jam 6. 6 pagi kerja, pulang 6 sore. Begitu pula suami saya. Nah saya mau curhat Ustadz. Berapa waktu terakhir ini saya sedikit kepikiran dengan perilaku anak saya yang menjadi lebih pemarah dan gampang membantah perkataan saya dan suami saya. Padahal di rumah saya dan suami tidak pernah sama sekali menunjukkan perasaan marah di depan anak saya. Bahkan beberapa kali anak saya ini marah sampai meraung-raung. Saya berpikir kalau anak saya ini mendapatkan pengaruh dari lingkungan sekitar yang ada di mertua saya Ustadz. Ini praduga dari ibunya nih, ya kan. Pertanyaannya, bagaimana kita sebagai orang tua harus menyikapi sikap anak yang sebenarnya contohnya itu bukan dari kita. Apakah ada ajaran Rasulullah dalam mengajarkan anak kita dalam berperilaku? Semoga dijawab ya Ustadz. Terima kasih. Baik, sama-sama. Teh Yuyun. Bu. Semangat ya. Bu. Kejadian sama Teh Yuyun. Anaknya ditinggal karena fokus kerja. Dari pukul 6 pulang lagi pukul 6. Oke. Suami juga sama. Anaknya dititipin sama mertua. Dia kaget. Loh. Kok ini anak saya kenapa tiba-tiba marah nggak jelas, tantrum, meraung-raung. Apakah ini ada pengaruh dari mertua saya? Perasaan saya nggak gitu deh. Kalaupun begitu Ustadz, ada nggak sih pendidikan ke anak yang diajarkan sama Rasulullah? Pertama untuk Teh Yuyun, lingkungan itu ngaruh banget. Ngaruh apa enggak Bu? Makanya ibu cari lingkungan yang baik untuk anak-anak kita. Makanya kalau lingkungan kita menurut ibu tidak kondusif, masukkan ke pesantren. Pesantren insya Allah akan membentuk anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Kenapa? Karena sepenting itu lingkungan, seberpengaruh itu lingkungan terhadap pendidikan anak. Yang kedua, bagaimana ya Rasulullah caranya mendidik anak, terutama anak kecil?
Rasul itu Bu, ketika mendidik anak kecil, pertama tidak banyak ceramah, tidak bertele-tele, menyesuaikan umurnya berapa. Rasul menasehati anak dengan bahasa yang sederhana. Ini hadis dari Umar bin Abu Salamah. Ketika beliau makan dengan Rasulullah, itu namanya anak kecil kalau makan kan begitu. Itu enak. Ambil yang di sono. Coba kalau ada anak kecil makan begitu sama kita, sini. Kamu itu dengerin, anak yang baik adalah anak yang nurut sama orang tua, ngikutin orang tua. Tolong mulai dari sekarang ketika makan dengan yang lain, jangan sampai tanganmu kemana-mana, kesini kesana. Ibu kalau ngenasehatin anak kayak begitu nggak bakal masuk. Rasulullah nyontohin ketika Umar bin Abu Salamah tangannya kesana kesini, apa yang Rasul sampaikan simple dan sederhana. Ya gulamu, wahai anak kecil, samillah wakul biyaminik wakul mimma yalik. Ulangi Bu. Ya gulamu, samillah wakul biyaminik wakul mimma yalik, kata Nabi. Anak kecil, baca bismillah sebelum makan. Makan pakai tangan kanan, ambil yang terdekat darimu. Selesai. Simple Bu. Jadi ketika kita mau ngedidik anak, lihat ini anak usia berapa. Anak-anak kecil, simple dan sederhana, jangan bertele-tele. Anak ibu melakukan kesalahan. Nak, kesini sayang, sini. Duduk di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak-anak mamah tercinta, mama sudah capek. Kalian tahu dari awal mama sudah bilang sama kalian, mama itu pergi pagi pulang pagi, sore. Hanya untuk mengais rezeki. Kok mamanya wali? Wali ya. Jadi tolong anak-anak, anak sekarang bu digituin sama orang tua, apa responnya? Sok cobain sama ibu, sok cobain sama ibu. Anak kita disuruh duduk sama kita, diceramahin sama kita. Apalagi sambil megang HP, rasanya. Ini saya anaknya nih. Nah, ya. Mama, kamu nggak sopan ya sama mama begitu. Iyahnya yang bener, iya. A-nya yang banyak. Ya mama. Ya mama. Mukanya nggak usah begitu. Mukanya yang bener. Tadi A-nya suruh banyak. Mukanya yang bener. Ini sering nggak orang tua yang begitu? Mukanya yang bener. Ini orang tua lagi ngomong, dengerin. Sering denger yang begitu? Ece begitu apa enggak? Makanya ibu, ketika mendidik anak, pertama agar kita menjadi orang tua yang mendidik anak sesuai dengan syariat Islam, pertama pisan. Niatkan mendidik anak itu ikhlas karena Allah. Ibu ngedidik anak kalau nggak ikhlas, capek bu. Kita udah nyari nafkah juga, suami nyari nafkah juga, kerja banting tulang. Ngedidik anak kan kita pengennya anak nurut ya sama kita. Tapi kan anak kadang begitu, disuruh sama kita nggak mau. Ya elah mah capek. Kita pengennya apa, dia nggak nurut sama. Mangkel nggak di sini? Kehel nggak di sini? Kehel cek. Kalau ece nggak ikhlas, kenapa? Kenapa sih saya ngedidik anak tuh dia tuh nggak nurut-nurut sama saya? Bu, yang bikin anak nurut tuh bukan kita. Yang bikin anak nurut siapa? Allah. Tugas kita mendidik. Kalau sudah mendidik, serahkan ke siapa? Ke Allah. Makanya ketika kita mendidik anak, selain ikhlas barengin dengan doa. Doain anakmu, ya Allah, Robbi habli minas solihin, Robbi habli minas. Yang bikin soleh itu siapa? Allah apa kita?
Allah, ya Allah solehin anak kita, ya Allah solehin anak saya, ya Allah sing bager anak saya, ya Allah jangan kayak bapaknya, ya Allah gitu. Jadi ibu, satu ikhlas, dua doakan, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sahur Kang Beduk, sahur. Tepuk tangan ibu untuk Uus. Memang untuk menghadapi anak-anak zaman sekarang butuh yang namanya strategi dan juga ilmu ya. Betul sekali. Jadi jangan sampai menghadapi ya, tapi yang namanya orang tua juga pasti punya naluri dan perasaan ya. Terus ya. Jadi dalam menghadapi anak-anak tuh dia juga selain pakai ilmu, strategi juga pakai perasaan, pakai feeling, hati seorang orang tua ya. Baik, sekarang kesempatan berikutnya siapa jamaah yang mau bertanya? Ya udah, siapa? Ibu. Ini apa ini? Oh ini dulu ya. Dipilih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Nurul dari Majlis Ta'lim Miftahul Jannah, Desa Harja Mekar, Kecamatan Cikarang Utara. Cikarang. Ibu Nurul. Iya. Alhamdulillah ibu tidak di luar Nurul. Sekarang di dalam Ibu Nurul di dalam. Luar nalar Bu ya. Iya, ini Pak Ustadz ada titipan pertanyaan dari tetangga. Titipan pertanyaan, Kang Beduk. Titipan pertanyaan sebut aja dari Teh Ici. Ici. Mungkin ini aib ya Pak Ustadz, tapi bismillah, mudah-mudahan Teh Icihnya bisa plong dengan jawaban dari Pak Ustadz. Insya Allah. Jadi di pernikahan dia itu, pernikahan Teh Icih dengan sebut aja Bang Udin ya. Ya siap. Teh Icih sama Mang Udin. Masuk ya. Masuk. Kalau Teh Icih sama Robert kayaknya gak masuk. Ya. Atau sama Mang Udin sama Stefani gak masuk. Iya betul. Dia menikah itu bukan karena itu ya, jadi dia kecelakaan. Mungkin Pak Ustadz paham. Anggaplah kita tahu lah ya. Iya, anggaplah nggak usah diperjelas ya Pak Ustadz. Kita sudah paham ya maksudnya kemana. Emang nggak pakai sen pas belok ke kanan tadi. Terus beranjang waktu. Iya. Karena dia terjerumus ke pergaulan bebas. Iya. Dan akhirnya dia melahirkan seorang anak perempuan. Setelah beranjak dewasa, jadi si ibu itu Teh Icih itu terngiang-ngiang akan masa lalu. Jadi si anak ini selalu diikuti, selalu ada dalam pantauan dia. Misalkan mau sekolah antar jemput, eskul enggak boleh. Oh khawatir ya, khawatir. Trauma, takut iya apa betul. yang ibunya terjadi kepada anaknya. Nah, apakah Ibu Teh Icih ini salah mendidik demikian karena dia trauma akan masa lalunya. Jangan sampai si anaknya ini terjerumus ke pergaulan bebas. Terima kasih atas jawabannya. Belum dijawab. Iya sebelumnya terima kasih. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Teh Icih menikah dengan Bang Udin karena kecelakaan. Kekenyangan. Oh kenyangan. Trauma, takut khawatir anaknya. Apa yang melahirkan anaknya tumbuh dewasa, dijaga dengan sangat ketat, takut anaknya terjebak atau terjerumus dalam pergaulan bebas. Yang sama. Ya, seperti apa yang dulu kesalahan yang pernah Teh Icih lakukan lah, kurang lebih. Akhirnya anaknya dijaga banget ketat sampai melakukan apapun benar-benar nggak boleh ya. Ekskul juga nggak boleh, mau makan siang pun foto sama siapa nih kamu makan? Apa cowok, apa cewek gitu, Pak Ustadz. Makan siang aja harus dipoto makanannya nih. Iya, harus laporan ke mamanya. Enggak, kamu makan sama siapa? Foto itu yang mama siapanya, bukan foto makanannya, bukan. Gitu. Nah, pokoknya saking ketatnya dah. Saking takutnya ya. Jadi overprotective. Overprotective. Oke.
Langsung jawab? Ya langsung Pak Ustadz. Iya. Teh Ici dan Mang Udin. 1. Tanamkan kesadaran bukan ketakutan. Tanamkan apa Bu? Kesadaran bukan ketakutan. Jadi yang pertama ditanemin ke anak itu kesadaran dulu. Sadar kalau ini salah, sadar kalau ini tidak baik. Bukan karena takut sama kita. Dia depan kita nurut karena takut. Di belakang kita bisa lebih parah. Kenapa? Karena takut sama kita, bukan kesadaran. Tapi saya mau mengapresiasi dulu untuk Teh Ici yang luar biasa sekali. Boleh tepuk tangan untuk Teh Ici? Teh Ici ini termasuk golongan orang-orang yang bahagia. Min alamatis sa'adah, salah satunya adalah dzikrudzunubil maldiyah. Tanda orang yang bahagia itu mengingat dosa yang sudah dia lakukan, dia jadikan pelajaran untuk evaluasi. Nah ini Teh Ici, dia tahu dulu dia salah. Akhirnya jadi bahan renungan sama dia, jadi bahan pelajaran. Jangan sampai anak saya terjadi seperti saya. Jadi untuk Teh Ici ke anaknya bukan salah, tapi belum bagus. Belum bagus. Kenapa? Teh Ici pertama terlalu mengawasi. Jadi bahasanya jangan mengawasi, tapi bahasanya membimbing. Bukan mengawasi tapi membimbing. Dan jangan terlalu protektif. Segala sesuatu yang terlalu itu tidak baik. Makanya tadi pertama tanamkan kesadaran. Yang kedua, tanamkan pendidikan agama yang baik bagi anak. Kalau anak Bu sudah ditanamkan pendidikan agama yang baik, ketika nanti jauh dari kita, ilmu agama itu yang akan membentengi dia dari perbuatan-perbuatan buruk. Kalau kita nggak bentengin, kita jagain mulu, mau sampai kapan dijagain? Mau sampai SMA, mau sampai kuliah, dijagain sama kita kemana-mana, kan nggak bisa begitu. Maka biarkanlah ilmu yang menjaga anak kita. Makanya ibu kalau punya anak, berikan ilmu agama yang cukup. Setidaknya masukin madrasah, lesin ngaji, masukin pesantren. Biar apa? Biar anak-anak kita bisa dijaga dengan ilmu pendidikan yang baik. Makanya ibu sebelum ibu meninggal, yang ibu wasiatin bukan harta. Yang ibu wasiatin bukan uang. Yang diwasiatkan apa? Nah, kalau nanti mamah meninggal, kamu masih sholat apa enggak? Mamah titip sholatnya, mamah titip ngajinya. Tolong dijaga. Gitu ya Bu ya. Teh Ici dan Mang Udin. Baik, semoga Teh Ici dan Mang Udin tidak melakukan kesalahan sama kepada anaknya, sehingga anaknya menjadi anak dewasa yang soleha. Amin. Amin. Sama-sama Ibu Nurul. Ya memang pertanyaan di luar Nurul ya, di luar Nara. Di luar Nurul. Nggak habis apa? Nggak habis fikri. Nggak habis pikir. Dan tidak masuk haikal. Akal. Aduh, aku sampai Herman. Baik, setelah Ibu Nurul, ada Ibu siapa lagi mau bertanya? Iya, Ibu Fikri. Siapa Ibu Fikri? Ini, Ibu Lutfi. Iya, Ibu Lutfi. Jangan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Lutfiati. Saya dari Majelis Taklim Al-Hidayah, Kecamatan Cibung Bulang, Bogor. Ini curhatan dari tetangga. Titipan? Iya, titipan curhatan dari tetangga. Iya. Dia seorang single parent. Oke. Ini wanita ya? Iya betul. Single parentnya seorang wanita berarti ya?
Ya, setelah berpisah dengan suaminya, Oh betul kan? sepenuhnya tanggung jawab keluarganya dipegang sama dia. Menjadi tulang punggung keluarga. Iya, berarti jadi tulang punggung keluarga. Dia bekerja banting tulang dari pagi hingga malam. Itu gak apa-apa tuh tulangan dibanting-banting gitu. Kerja banting tulang, kasihan. Ya, terus. Bahkan sampai terdengar anaknya sering menginap di rumah neneknya. Karena tidak ada yang mengawasi ya. Iya. Tidak ada yang jaga, oke. Dan suaminya pun, maksudnya ibu dari suaminya atau mantan mertuanya sering ngomongin dia dengan kata-kata yang buruk. Oke. Masih ada hubungan dengan mantan mertuanya ya? Masih ada Iya. hubungan baik ya, oke. Begini, kamu tidak bisa mengurusi anak, Kata ibu mertua, Iya. mantan ibu mertuanya. tidak bisa mendidik anak-anak dengan benar. Iya. Iya tuh kan. Kata-kata dengan kata-kata kasar. Tuh Oh, kasar. kasar. Kamu tidak beres, kamu tidak bisa pola, Beres. iya, pola didik kamu tidak benar, tidak bagus, betul. iya, kata mantan mertuanya. Iya. Mantan mertua. Nyampe, Nyampe rumah, iya, dia sangat sulit untuk memaafkan mantan mertuanya itu. Dan pertanyaan saya, maksudnya pertanyaan dia. Pertanyaan Iya. dia yang diwakilkan Iya. sama ibu. Apa solusi untuk menyikapi para tetangga oh tetangga. dan mantan mertuanya itu? Iya. Dan didikan apa yang terbaik untuk kondisi tersebut? Mohon pencerahannya. Mohon pencerahannya Pak Ustadz. Iya. Siap, Iya. insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seorang ibu single parent yang harus berjuang banting tulang mengurus anaknya sendiri. Tapi sementara ketika dia mengurus anaknya dianggap lalai oleh mantan ibu mertuanya. Dinilai tidak baik, tidak bagus, tidak benar ngurusin anak. Akhirnya si ibu tadi akhirnya Bingung. sakit hati, bingung. Mm-mm. Nyampe mana tadi itu juga saya bilang. Bagaimana tuh menyikapi ibu mantan ibu mertua yang Sama menilai- tetangga juga Kang Bedu Betul. katanya. Bahkan juga belum lagi omongan-omongan tetangga ya Bu ya. Nah, bagaimana menghadapi situasi yang seperti ini? Ya Bu ya. Benar Bu. Kalau salah saya mohon maaf Bu ya. Ya, Seperti itu. Bagaimana Uus? Kita akan mendengarkan jawaban dari Uus setelah yang satu ini. Enggak sekarang? Iya enggak. Oh tidak. Jawabannya nanti Bu ya. Enggak apa-apa Bu. iya nggak apa. Ibu sehat ya Bu? Dingin banget Pak Ustadz. Apa? Dingin. Dingin. Oh dingin. Bahkan saya pasti kalau ada sesuatu yang ini pasti, oh kedinginan nih Bu. Bilang aja gak apa-apa Bu. Ntar saya kecil kasih. Baik, setelah ini kita akan mendengarkan jawaban untuk Ibu Lutfi dari Uus tentang pertanyaan dari tetangganya ya. Tetaplah bersama kami di Jalan Dakwah BTV. Meraih berkah menuju jannah.